bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu yang kembali Kau curahkan bagi kami. Engkau melayakkan kembali kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu, serta kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah kami, siap memberkati kami. Sehingga yang lemah, mari Bapa memberikan kami kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang punya masalah kami percaya Bapa memberikan kami jalan keluar. Sehingga tidak seorang pun di antara kami dilalui oleh berkat-Mu, tapi kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita supaya percaya bersama, katakan amin. Jemaat silakan duduk, tetap nikmati kasih-Nya dan hadirat-Nya. Kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat yang tak pernah selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku dengan selidiki aku. Mari coba kasih Tuhan dalam hati. Lihat hati. Dalam sikap doa mari kita mengaku kepada Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan menyakiti akan hati Tuhan. Dia yang menilai hidup kita. Dia yang mampu menyelidiki hati, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih.
Yesus baik. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Dia Raja di atas segala raja. Yesus namanya. Mari kita puji Dia. Amin. Yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa.
dengan kesaksian pujian dari sekolah minggu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kita sambut paduan suara dari sekolah minggu. Praise the Lord, His holy angels, praise our we trust His God. Praise the Lord, He's faithful and true, praise mercy He proves His God. Praise the Lord and worthy of glory, praise the Lord and worthy of praise. Praise the Lord, now lift up your voice, now lift up your voice.
kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami di minggu yang kudus ini. Untuk kami boleh duduk diam bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong pimpin kami dalam perenungan kami. Berkati semua kami dalam kerelaan kehendak-Mu ya Tuhan. Baik hamba yang berbicara, setiap saudara yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan yang menolong, menuntun, membimbing kami sepanjang rally Natal ini, sehingga kami boleh memikirkan Natal yang sejati, menemukan pemaknaan, mujizat yang luar biasa yang ada di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara yang kekasih. Selamat datang, selamat hari Minggu. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kita, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan saya? Kalau ada yang baru pertama kali hadir, saya minta dengan hormat bisa berdiri supaya kita bisa mengucapkan selamat datang. Baik, di kiri ada, silakan saudara yang terdekat untuk memberikan selamat. Di sebelah kanan ada yang baru pertama kali? Iya, sebelah kanan enggak ada ya? Yang berkali-kali. Sebelah kiri yang satu kali. Oh, ada juga, selamat datang. Ya, silakan berdiri. Bisa berdiri sebentar? Biar kelihatan. Oke. Puji Tuhan. Ya. Baik saudara yang terkasih, untuk baru yang pertama kali datang, ibadah kita berlangsung 3 kali dalam 1 minggu. Dan di minggu pertama sampai minggu ketiga tiap ibadah itu ada khotbah ekspositori. Lalu minggu keempat itu seminar, dan minggu kelima itu menjadi KKR. Semua dipersiapkan dalam modul-modul khotbah yang sangat rapat, tertib, dan juga berkesinambungan, sehingga menolong kita untuk bisa mengerti. Makanya siapa yang rajin mencatat setiap kali ibadah 1 tahun, dia sudah dapat 10% STH ya. Nah 10 tahun ya kira-kira sudah bisa lah, kan begitu. Jadi rajin belajar, rajin catat begitu. Ya, apalagi kita seminar, ada tanya jawab, saudara bisa menggali. Nah, temukan kesejatian kebenaran supaya kita bertumbuh dan makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Baik, kita akan membuka kitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 akan menjadi pokok pikiran kita untuk hari ini. Baik, kalau saudara sudah menemukan, kita akan membaca bergantian. Saya baca 26, saudara 27, terus hingga selesai dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak-anak yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus engkau. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." 38 sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini terjadi dikatakan ketika Maria masih tinggal di Nazaret. Itu sebab orang mengenal Yesus sebagai orang Nazaret, karena nanti dia kembali. Nah, pada waktu tinggal di Nazaret, malaikat memberitahukan kepada Maria
dan Maria akan melahirkan, tetapi nanti di Bethlehem. Ini menjadi penting untuk sebuah rangkaian pemahaman kita di dalam sepanjang rally Natal hingga Natal nanti. Nah saudara, dari Nazaret ke arah Bethlehem itu kurang lebih 150 km perjalanan. Jadi cukup panjang dan cukup jauh, dan itu akan ditempuh oleh Maria untuk merealisasikan Natal itu sendiri. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagaimana Maria bertanding dan bertarung di dalam sebuah pergumulan tentang iman yang tidak sederhana. Dan ini kita menyebutnya sebagai keajaiban dari sebuah iman. Iman akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Iman akan memberikan kita pengertian yang luar biasa. Dan iman akan memampukan kita untuk bertindak di dalam hidup kita, yang kelak kita pun akan mengagumi tindakan kita sendiri. Perhatikan kalimat saya. Iman akan menolong kita bertindak, yang kelak kita sendiri pun akan mengagumi tindakan kita. Karena apa yang kita lakukan bukan dari sebuah kemampuan diri atau pengalaman hidup, tetapi betul-betul kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang menciptakan sebuah kebahagiaan di dalam hidup tiap anak Tuhan. Sehingga pengalaman beriman menjadi pengalaman yang luar biasa, yang mendorong kita untuk terus bertumbuh semakin hari, semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang kita mesti pikirkan, saudara yang kekasih. Ini menjadi sebuah pertarungan pergumulan yang sangat serius. Maria dan berita Natal. Pada waktu berita Natal itu disampaikan oleh malaikat kepada Maria, Maria adalah seorang perawan, tetapi dia akan melahirkan Kristus sebagai perawan. Ini gegap-gempita yang sulit untuk dipahami, karena di dalam sepanjang sejarah Alkitab ini adalah peristiwa pertama kali dan satu kali. Tidak ada lagi yang dua kali perawan mengandung. Pertama kali dan satu-satunya. Itu sebab Natal sudah dimulai dari sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa perawan bisa mengandung. Ini mesti dipikirkan baik-baik. Ya, dan keunikan itu satu juga harus diperhatikan, bahwa di dalam ensiklopedianya saudara kita Muslim dikatakan di sana bahwa Maria mengandung Yesus dalam keperawanan. Dia dijaga oleh malaikat Gabriel sedemikian rupa sampai dia melahirkan Isa Al-Masih. Ini menjadi perlu, bahwa sebetulnya pengakuan agama samawi yang besar mengakui Yesus dari lahir dari seorang perawan. Ini menjadi sesuatu yang sangat hebat sekali. Nah, berita itu disampaikan. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana kemudian Maria menerima salam dari malaikat sebagai perempuan yang dikaruniai dan perempuan yang disertai oleh Tuhan. Salam ini sudah barang pasti mengejutkan Maria, karena Maria hanyalah seorang biasa. Maria bukan pemuka agama, Maria bukan seorang nabi, Maria bukan seorang bangsawan, apalagi seorang ratu. Maria hanya orang yang biasa saja. Tetapi sekarang dia disapa oleh malaikat. Alkitab menceritakan malaikat selalu menyapa orang-orang tertentu, khususnya mereka yang ada dalam kancah pelayanan, para nabi, orang-orang hebat. Tetapi Natal memperandakan sistem. Di samping kepada Maria, berita juga disampaikan kepada malaikat yang notabene juga bukan apa-apa. Jadi Natal menjungkir balikan seluruh sistem, bergerak tidak biasa dari sebuah institusi. Biasanya kebenaran datang dari institusi resmi yang bernama nabi, imam, atau siapa saja. Tetapi Natal memutar balik, lalu berita yang luar biasa sampai dan bergerak justru dari orang yang biasa-biasa saja. Ini perlu untuk kita pikirkan. Jadi Natal harus menjadi konsentrasi dan pergumulan serius. Natal hanya bisa dipahami bukan karena kita pendeta. Natal bisa dipahami dengan tepat bukan karena kita lama ke gereja. Tapi Natal bisa dipahami dengan tepat karena pergumulan yang sungguh, di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada orang kepunyaannya. Sehingga Maria terkejut sudah pasti. Tetapi menarik yang ketiga kita pikirkan Maria dan berita Natal, yaitu Maria mendapatkan kasih karunia. Bukan karena dia kemudian menjadi kaya. Maria mendapatkan kasih karunia bukan dengan segera kita melihat posisinya berubah lalu jadi ratu yang terkenal. Maria mendapatkan kasih karunia karena Maria dilibatkan dalam rencana agung surga. Maria dilibatkan untuk rencana Allah dari surga datang ke dalam dunia. Sehingga pelibatan Maria masuk ke dalam apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah ini amat sungguh luar biasa.
yang dinyatakan, penyertaan yang dinyatakan tidak sama dengan kemulusan dalam kehidupan, tetapi keterlibatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Saya suka bagian ini untuk pikir ini baik-baik. Berbahagialah kau Maria, kasih karunia Tuhan ada padamu, kau disertai Tuhan. Tapi hidup Maria dari sejak melahirkan Yesus sampai Yesus mati sama saja di dalam kehidupan rata-rata. Ia tidak punya apa-apa karena itu, tapi hidupnya amat sangat luar biasa. Ia penuh dengan kebahagiaan, memahami keberimanan, kebergantungan kepada Tuhan. Di dalam tiap dimensi kehidupan, Tuhan melakukan sesuatu dan kita akan melihat perkara-perkara luar biasa di dalam hidup itu yang menumbuh kembangkan hidup kita. Maka saudara yang kekasih, Natal adalah Maria wanita biasa dengan derita yang luar biasa dan bertindak luar biasa. Ini mengagumkan sekali. Maria orang biasa dengan derita yang luar biasa. Maria orang biasa memberikan pemaknaan yang luar biasa. Natal pertama, situasinya, fenomenanya biasa-biasa saja, tapi maknanya itu yang luar biasa. Berbeda dengan Natal sekarang, fenomenanya yang luar biasa, pemaknaannya biasa-biasa saja. Sampai orang lupa kita Natal ini ngapain sebetulnya. Maka kita terjebak pada fenomena pesta yang luar biasa, persiapan yang luar biasa, dekor yang luar biasa, sistem yang luar biasa, pendanaan yang luar biasa. Tetapi kemudian kita kehilangan makna. Maknanya tidak kita dapat lagi. Saya memimpin Natal sudah beberapa kali dan akan terus sampai ke tanggal 23, 24. Saya rasa saya kecolongan ya, karena biasanya saya planning malam off gitu ya. Yang ini saya lupa, sehingga orang iya karena kosong kan begitu. Bagus baru kaget, ternyata sudah penuh semua. Mirip selalu tiap tahun. Maka saya jadi pergumulan yang sangat serius ketika mengingat berita ini. Kenapa? Tiap kali orang bernatal dengan persiapan luar biasa, maka Natal seringkali tidak jelas beritanya kah atau acaranya kah. Jadi sudah tidak tahu lagi. Ya, lalu kemudian orang berpikir memisahkan mana perayaan Natal, mana ibadah Natal. Tapi di ibadah Natal orang tidak terlalu konsen. Perayaan Natal itu yang diperhatikan. Maka akhirnya Natal adalah bagaimana kemudian kumpulan banyak orang untuk menyampaikan pujian dan acara yang dibuat sedemikian luar biasa, sampai kemudian itu patut untuk diberi apresiasi. Tetapi sekali lagi maafkan saya, ketika pemaknaan hilang, apa yang mau kita lakukan? Sehingga akhirnya orang pulang hanya teringat kepada lighting yang bagus, hanya teringat kepada acara yang bagus, hanya teringat kepada performance yang oke dari orang yang tampil. Tetapi mereka lupa apa beritanya. Maria, wanita biasa, fenomena yang biasa-biasa, tapi beritanya sangat luar biasa. Kemana Natal itu? Ini kita mesti pikirkan, saudara kekasih. Nah, oleh karena itu menjadi pergumulan yang serius untuk kita belajar menemukan kesejatian pemaknaan akan Natal itu. Sehingga semangat Natal itu adalah satu semangat yang sangat luar biasa. Tetapi memang Natal menjungkir balikkan kelaziman institusi agama. Perhatikan saya, Natal menjungkir balikkan kelaziman institusi agama. Gereja pada masa kini terjebak kembali kepada pola kerja institusi agama di waktu yang lampau. Makin sulit kita akan menemukan orang-orang yang berjibaku bekerja untuk Tuhan, yang berani untuk apapun dan mempertaruhkan bahkan seluruh kehidupan. Makin berat, ya, makin tidak sederhana. Nah, di sini menjadi pergumulan kita untuk terus kita berpikir bagaimana terlibat dalam apa yang Allah kerjakan. Masuk di sana mengharap sesuatu yang penting sehingga kita tidak terjebak dan terperangkap. Kenapa sih kita membiasakan misalnya gereja yang jemaat Antioquia ini tidak ada konsumsi pada waktu Natal? Tidak boleh masuk budget. Kalau pengurus mau bikin urusan sendiri, panitia mau bikin silakan sendiri. Tapi budget tidak boleh sistemnya. Loh, kenapa Pak? Budget harus ada sumbangan untuk diberikan kepada orang panti asuhan atau apapun. Tetapi tidak boleh ada konsumsi. Lalu orang selalu bilang, kan kita sudah biasa, mana enak Natal tidak ada konsumsi. Yang biasa, tapi kurang tepat, ngapain harus diikuti?
Kita kalau perlu melawan kebiasaan, ini kehidupan. Untuk mengubah wajah dunia, kita memang sulit luar biasa. Itu jelas. Karena itu menjadi pergumulan serius menemukan yang pas seperti yang Tuhan kehendaki. Itu saja tidak berarti kita sudah kaya. Belum. Masih banyak yang lainnya. Sehingga penggarapan-penggarapan itu menjadi penting. Bagaimana sebetulnya Natal telah berbagi seperti Allah yang datang ke dalam dunia, memberi dirinya bagi dunia. Nah, kembali kepada Maria. Maria mengambil bagian tanpa memperhitungkan apapun yang menjadi konsekuensinya. Maria, wanita biasa, dengan berita yang luar biasa, dilibatkan pada peristiwa yang luar biasa. Itulah Natal. Nah, sekarang kita akan melihat paradoks yang ada dalam pergumulan Maria yang tidak sederhana untuk dipahami. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Yang pertama, saudara, Maria akan mengandung, tetapi Maria perawan. Paradoks pertama. Mengapa harus perawan? Nah, itu minggu depan. Keajaiban penggenapan Betala yang begitu presisi. Nah, itu minggu depan kita akan bicarakan. Kenapa? Mengapa harus begitu dan seterusnya. Tetapi hari ini kita hanya ambil dulu paradoks perawan mengandung. Perawan, ya. Mengandung, ya. Mengandung, ya. Perawan, ya. Mana mungkin? Paradoks, dua hal bertolak belakang, tetapi dua-duanya betul. Absolutely, kalau kita belajar kristologi, harus mengerti paradoks. Banyak orang bilang sama saya, Pak, Bapak kalau khotbah kadang-kadang terlalu berat. Gitu ya. Lalu saya bilang, beratnya apa? Saya merasa ringan kok. Emangnya kamu pikul berapa kilo? Sampai jadi berat banget. Lalu orang akan berkata, iya, kita mesti diajak mikir. Saya justru jadi sedih. Menurut saya sebetulnya, saya sudah menurunkan grade saya cukup tinggi. Kenapa? Saudara-saudara, kalau saudara waktu ujian mau SMA, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, belajarnya mati-matian kan? Mati-matian kan? Untuk gak mati benerannya. Untuk lulus. Lalu waktu mau jadi S1, skripsinya habis-habisan, pergi sana, pergi sini, ambil baca ini, bikin skripsi, footnote sana sini. Berapa buku yang saudara harus baca? Ada persyaratan tiap university. Lalu saudara muat dan saudara lulus dapat S1. Pertanyaan saya, kenapa ya untuk Alkitab kemauan seperti itu kurang? Kenapa ya gak mau cari sana, pikir sini? Tidak akan pernah. Hanya dengar, saudara bisa mengerti secara umum. Itu sebab mengerti ini paradoks menjadi penting. Yesus Tuhan? Iya. Yesus mati? Iya. Loh kok Tuhan mati? Siapa bisa jawab itu? Paradoks. Ini kunci yang mesti digali. Ya. Nah, sekarang kita kembali dulu memikirkan bagiannya. Dia perawan? Ya. Melahirkan? Ya. Kok bisa? Paradoks. Satu kali dalam sejarah dan satu-satunya tidak lagi akan terjadi. Hanya Natal. Yang kedua, paradoks yang kedua apa? Maria dikatakan akan punya anak, tetapi anak itu sekaligus juru selamatnya. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena Yesus akan menyelamatkan umatnya. Dia yang kau kandung itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana bisa Maria melahirkan anaknya, tapi sekaligus juru selamatnya? Paradoks. Jadi seorang Maria tidak sederhana. Kecuali di pentas drama ya, semua bisa jadi Maria. Karena cuma bawa boneka jalan-jalan sampai kan gitu, selesai. Just tapi memikirkan Maria, coba pikirkan bagaimana waktu Maria pergi dan ketemu dengan Elizabeth yang 6 bulan lebih dulu mengandung dari dia. Maka Elizabeth berkata apa? Ibunya Tuhanku. Waduh, betapa bahagianya hatiku karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ibunya Tuhanku. Maria dipenuhi Roh Kudus dan mengatakan kalimat yang sangat luar biasa, sebuah kalimat yang sangat benar. Maria mengandung seorang anak yang adalah juru selamatnya, anaknya Tuhannya. Karena itu tidak heran kalau kita mengerti Natal. Pada waktu umur 12, Tuhan Yesus dibawa untuk dijadikan anak Taurat. Lalu Maria Yusuf kehilangan, cari ketemu. Lalu mereka bertanya, kemana saja engkau? Apa jawab dia? Aku di rumah Bapakku. Apa Yusuf bukan bapaknya? Dan Maria menyimpan perkataan itu dalam hatinya. Waktu Yesus lahir, malah apa para gembala datang, mereka ceritakan apa yang mereka lihat. Maria menyimpan itu dalam hatinya. Waktu di Kana, Maria memberitahu kesulitan sang mempelai yang punya pesta karena air mereka habis.
habis. Tapi Yesus berkata, None, waktuku belum tiba. Perempuan, dia tidak pakai mother yang mestinya sedikit lebih sopan, lebih santun, sedikit lebih tinggi. Alasannya dengan kelas Yesus, jangan pakai gune, mustinya. Tapi kenapa dia pakai? Ada message yang mau disampaikan di sana. Untuk urusan keilahianku, engkau tidak bisa mengatur aku. Maria paradoks, melahirkan anak yang anaknya, tapi Tuhannya. Natal luar biasa, tapi melibatkan wanita yang biasa saja. Kalau kita merasa luar biasa hanya karena pendeta ribuan kali khotbah, pergi sana, pergi sini, kita adalah orang yang paling bodoh. Kalau kita merasa luar biasa karena kita sudah bikin ini, bikin itu, kita adalah orang yang paling bodoh. Kita luar biasa kalau Tuhan pakai kita. Tapi waktu Tuhan pakai kita hanya rasa kita cuma alat saja. Wow, itu luar biasa. Dan saya jujur harus mengatakan, tak gampang. Tak gampang. Kalau orang berhitung dengan saya suka tersinggung. Karena saya pikir saya juga kerja di bidang. Tapi habis itu saya pikir lagi, ini kok saya jadi bodoh. Jadi saya bisa tercepat pada hitung-hitungan. Padahal saya sendiri kerja sudah tidak berhitung. Karena orang berhitung, saya jadi berhitung. Kan salah jadinya. Lalu saya pikir-pikir, aduh Tuhan, sulit banget ya. Mau seperti yang Tuhan mau. Seperti Natal itu. Seperti Maria itu. Jadi kita akan belajar dari seorang wanita yang paling agung, yang anggun di dalam keimanannya. Maria itu luar biasa. Maka dia mengalami paradoks-paradoks Natal yang tidak sederhana. Tetapi itu menjadi bagian yang dijalaninya. Yang ketiga, maka dikatakan ayat 33 apa? Bahwa Maria akan mempunyai keturunan Yakub yang menjadi raja. Dia akan menjadi raja. Tapi Maria punya anak yang namanya Yesus, yang katanya raja, tapi tanpa kerajaan. Dan Maria tidak pernah jadi kaya, hanya karena anaknya raja. Kalau saja melahirkan Yesus, lalu Yesus jadi raya, jadi kaya, Maria kaya raya, siapa juga berita Natal pasti pengen jadi Maria. Hah? Siapa yang gak pengen jadi Maria? Maka kita bilang, oh enak toh, dipakai lahir langsung kaya raya. Tadinya kiri. Tapi dari mulai melahirkan sampai kematian Kristus, Maria tetap sama di situasi ekonominya. Nggak ada yang berubah. Tapi Maria adalah yang paling berbahagia. Itu yang luar biasa. Menemukan kebahagiaan selalu dibutuhkan pemaknaan yang begitu mendalam. Sehingga kalau kita salah menangkap apa yang Tuhan mau, kita bisa terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sehingga Maria punya anak yang jadi raja, tapi tidak ada kerajaannya, dan Maria tidak jadi kaya karena itu. Lalu apa untungnya jadi ibu Yesus? Apa hebatnya? Apa yang mau Maria saksikan pada orang lain? Ini loh ibunya Yesus. Orang bilang, lah ibu Yesus kok biasa-biasa saja. Ibu Yesus kok miskin. Ibu Yesus kok begini, kok begitu. Pasti banyak koknya kan. Kalau mau dilihat dari perspektif pemikiran orang sekarang ini. Saya rasa sangat kesal kalau ada orang selalu bilang, apalagi mulut pendeta yang ngomong gitu ya, wah kasihan dia pendeta, kurang iman. Loh kenapa? Kok enggak ada punya mobil? Oh ya pendeta tak punya mobil kok dibilang kurang iman. Bagaimana kalau dibilang, wah hebat loh dia pendeta? Kenapa? Punya mobil. Hebatnya apa? Korupsi nggak ketahuan. Nah lu mau apa? Ini kan gila ya. Punya mobil puji Tuhan. Nggak punya mobil apa yang salah? Nggak ada yang salah di sana. Ada mobil pakai, tidak ada mobil sudah jalan. Yang jadi salah seperti apa kau melayani Tuhan? Itu yang penting. Maka Natal hebatnya. Keterlibatan Maria unggul. Banyak wanita-wanita kaya yang membantu pelayanan Yesus. Tapi ingat, Maria tidak menjadi seperti mereka. Kaya juga. Biasa saja. Bagi saya itu yang sulit berperang. Bagi saya itu yang gak gampang susahnya. Saya memang menolak tawaran untuk dikontrak menjadi pendeta kontrakan dengan puluhan juta tiap bulan. Tapi saya pikir-pikir saya cuma menolak. Ya. Tapi toh saya juga gak berani kalau kemudian gak kebayang bagi saya. Kalau Tuhan ambil mobil saya, rumah saya kontrakan gitu ya, terus saya jalan kaki, saya juga gak kebayang.
Saya menolak sejumlah uang, tapi saya sendiri tidak berani untuk hidup sangat susah. Coba pikir. Jadi saya pikir-pikir lagi, sebetulnya seberapa kuat ya imanku ya. Maka saya pikir-pikir, kok gak gampang ya. Ini Natal. Jadi saya belajar betul dari Maria. Luar biasa sekali apa hubungannya. Hebat sekali. Sehingga waktu bercermin kepada dia dengan segera kita menemukan diri kita. Wow, kita ini nanti. Mesti belajar tuh, semangat Natal diingatkan. Betapa luar biasanya iman yang ada pada dia. Sehingga dia perawan tetapi mengandung. Punya anak tapi sekaligus Tuhannya. Punya anak raja tetapi tidak ada kerajaan. Dan dia sendiri tidak menjadi kaya karenanya. Dan Maria, ini yang berikutnya yang keempat, adalah orang berdosa tetapi melahirkan anak yang kudus. Anak yang akan kau lahirkan itu disebut apa? Kudus, anak Allah. Maria sendiri orang berdosa, melahirkan Yesus yang kudus. Paradoks. Nanti akan kita mengerti kenapa perawan itu harus mengandung. Minggu depan akan kita tuntaskan bagian ini. Tetapi sekarang kita akan lihat paradoksnya. Maria orang berdosa, tetapi melahirkan anak yang kudus. Artinya kualitas anaknya lebih hebat dari dia. Karena dia orang berdosa, anaknya kudus. Karena saudara memikirkan betapa luar biasanya Natal itu, sehingga kita menghadapi dan memperhatikan, menyaksikan sebuah nilai yang sangat tinggi, yang luar biasa, yang dipertontonkan kepada kita untuk kita belajar memaknai dan menemukan kesejatian di dalamnya, supaya kita bisa ngerti lalu bertumbuh dalam iman percaya yang sungguh, menikmati semangat dan iman Natal itu, sehingga kita tidak terjebak hanya kepada satu pikiran-pikiran yang tidak berdasar, tidak kuat. Tetapi kita belajar untuk membangun sebuah pemahaman yang utuh, yang kuat dan yang sehat untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau hidup kita ini. Nah, itu pemaknaan akan Natal. Jadi saudaraku yang kekasih, Natal menjadi luar biasa ketika kita menemukan kesejatian maknanya. Tapi kita akan kehilangan makna Natal jika kita meleset untuk menangkap intisari dari Natal itu sendiri. Ini yang kita mesti pikirkan. Nah, kemudian kita melihat bagaimana Maria waktu melakukan semuanya menjadi bagian yang sangat luar biasa. Karena sebetulnya Maria menjadi penggenapan yang sangat tepat dari apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam janji kepada Daud. 1 Tawari pasal 17. Ada apa di dalam 1 Tawari pasal 17? Pada waktu itu Daud ingin mendirikan bait Allah. Pada waktu Daud ingin mendirikan bait Allah, Allah bilang, no, kau tidak boleh. Tanganmu penuh dengan darah. Tetapi anakmu lah yang akan membangun bait Allah itu. Saudara-saudara tidak perlu berpikir negatif seperti kebanyakan pendapat orang. Daud itu berdosa, jadi tidak boleh bangun bait Allah. Lu Salomo yang bangun, lebih parah lagi daripada Daud salahnya. Lebih ngawur lagi, bahkan sempat menjadi penyembah berhala kalau bicara ini. Bukan, tetapi tanganmu penuh darah mau mengatakan bagaimana memang di zaman Daud peperangan terus-menerus masih terjadi. Daud mesti mengalahkan musuh-musuhnya, juga kudeta dari dalam, Absalom anaknya dan seterusnya. Sehingga pada waktu dia meregenerasi, memberikan warisan kerajaan kepada Salomo, kerajaan sangat tenang dan ekonomi sangat kuat, sehingga Tuhan pakai Salomo tepat sekali untuk membangun bait Allah. Tuhan selalu punya waktu yang pas ya. Nah, pada waktu dalam itulah 1 Tawari 17, Tuhan berjanji kepada Daud dan berkata, Daud, anakmu yang akan membangunnya. Kerajaannya, kerajaanku. Rumahnya, rumahku. Keturunannya, keturunanku. Itu yang luar biasa. Nah, saudaraku, kemudian orang-orang Yahudi berkata, enak saja kan, 46 tahun orang membangun bait Allah. Kalau 3 hari, dia bicara tentang dirinya. Dirinya lah bait Allah yang sejati, kekal selama-lamanya. Sekarang banyak orang pulang pergi ke Israel, lalu terus berdoa menunggu kerajaan Allah yang ketiga dibangun kembali. Yang pertama itu dibangun Salomo, lalu dalam pembuangan ke Yerusalem semua balik. Oke, nah mereka perbaiki satu kali, lalu ini jadi kedua, ya, jadi diperbaiki zaman Salomo. Tapi datang lagi Raja Titus tahun 70-an. Hancurin lagi.
Oke, jadi yang pertama Salomo, yang kedua pembaruan oleh Zerubabel, Nehemia, Ezra dan tim. Lalu yang ketiga nanti mau ditunggu-tunggu ini. Katanya Masjid Al-Aqsa akan dibom lalu dibangun. Sebetulnya kita sudah menghina Alkitab. Alkitab sudah bicara, penggenapan sudah terjadi. Kok kita bisa mundur lagi ke belakang? Hati-hati belajar Alkitab. Saya dikasih buku cukup tebal bagaimana mereka meriset. Saya lihat, aduh, saya takut. Ngeri sekali cara menafsirkannya. Jadi Alkitab itu menjadi bias luar biasa. Sehingga bukan Alkitab lagi yang bertutur tentang dirinya Alkitab, tapi kita yang terus melihat semuanya. Mesti dilihat dari PL ke PB, PL ke PB, PL ke PB. Ceritanya bagaimana? Tarik. Dan itu kan clear sekali. Semua sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kalau Yesus belum menggenapi di dalam kedatangannya, maka kedatangan kedua kali Yesus Kristus menjadi tidak sah. Karena dia belum menyelesaikan semuanya. Itu sebab ia berkata, aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi Taurat. Seluruh janji dia genapi, bukan dihapus. Itu yang hebat. Jadi Natal, janji itu digenapi. Maria orang yang beruntung karena dia dipakai menjadi saluran jalan aktualisasi janji kepada dunia. Puji Tuhan. Alkitab PLPB jauhnya ribuan tahun, tepatnya presisi betul, hebat sekali. Saya karena baca semua, lihat apa yang terjadi itu sebab saya sangat berpacu dan terbeban untuk mau cerita, ayo mau ngerti. Tapi kalau orang tidak melihat seringkali merasa aduh berat Pak, sulit Pak. No, kita mesti memahami itu, menemukan kebenaran itu. Kalau tidak kita akan hanyut dan hancur terombang-ambing di tengah zaman yang kacau ini. Kita gak akan menemukan kesejatian, pemahaman, pemaknaan akan hidup. Dan kita bisa jadi orang Kristen yang akan membuang-buang waktu saja. Jangan pikirkan bagaimana Tuhan menyatakan karya yang luar biasa itu. Sekarang kita akan melihat keajaiban iman dari seorang yang bernama Maria. Bagi saya ini menjadi sangat penting. Kenapa? Maria mengalami kebingungan, tetapi dia tidak membantah. Dia bingung dengan kata malaikat, engkau akan mengandung, tapi tetap perawat. Ingat, Maria tidak punya contoh itu di dalam Alkitab. Tidak ada. Belum ada di Alkitab perawat mengandung. Zakaria dengar istrinya akan melahirkan. Imam ini saja yang baik ini susah percaya. Sampai-sampai kemudian dia jadi bisu sampai anaknya lahir, baru tulis nama, baru bisa ngomong lagi. Imam baik loh itu, bukan imam jahat. Zakaria beriman, iman baik, imam luar biasa, selalu di bait Allah, dikasih tahu berita hebat, istrinya tua mandul akan melahirkan, dia nggak percaya. Padahal dia punya contoh, Sarah, dia punya contoh, Hana, dia punya contoh banyak, tapi susah dia untuk ngerti. Itu iman. Tapi Maria hebat ya. Pikir lu hebat. Jadi kalau kita belajar itu kita lihat, terus kita membuat semacam comparison, perbandingan. Nah untuk membuat perbandingan tentu baca semua Alkitab kan. Nah kalau baca satu mau dibandingkan kemana? Celakanya kita bandingkan sama diri kita. Kita bandingkan dengan dunia yang gak selalu cocok perbandingannya. Makanya kacau semuanya. Bandingkan dengan Alkitab, lihat keunikan itu. Ia bingung loh. Tapi dia tidak membantah. Yang kedua, Maria bertanya, tapi tidak berdalih. Coba ingat Musa. Musa, kata Tuhan, aku mau kau pergi. Ya Tuhan, tapi aku tidak punya ini, aku tidak bisa itu, tidak bisa ngomong. Langsung ditegur sama Tuhan kan. Apa yang nggak bisa Tuhan tunjukkan. Sampai Musa nggak punya dalih lagi dan harus pergi. Itu Musa, orang besar, hebat, nabi besar. Sesudah Musa ada Elia yang juga bergumul dan teriak hampir frustrasi karena melayani Tuhan. Dia sudah hajar itu nabi-nabi Baal, dipenggal kepalanya 400-an lebih, 450. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel tidak juga bertobat. Ia kecewa. Buat apa aku seperti ini? Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dia bandingkan dirinya dengan Musa, membawa orang Israel dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Israelnya nyampe, dianya dimarahin Tuhan. Nggak nyampe. Jadi semacam setengah fail begitu. Lalu Elia juga rasa begitu. Dia penggal itu hamba, imam-imam Baal itu, nabi-nabi Baal itu.
Tapi ternyata Israel tidak bertobat juga. Saudaraku, kalau mau melihat mujizat fenomena, zaman Musa apa kurangnya? Ya, nggak ada kurangnya. Tiap hari, tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh, air dari batu, tetap hebat, tidak ada kurangnya. Tapi orang Israel tetap aja kurang ajar. Padahal mujizat nggak ada kurangnya. Tapi mereka tetap kurang ajar. Mau berapa banyak mujizat? Pikir orang berubah? No! Yang berubah adalah sentuhan Allah langsung. Itu sebab orang yang berubah luar biasa hidupnya. Apa kurang mujizat Elia? Tetap saja dia harus kecewa melihat Israel yang keras kepala. Sampai Tuhan janji, Elia, jangan nangis kau. Ku kasih 7.000 orang yang betul-betul setia. Dari jutaan Israel cuma dikasih 70. Indonesia cuma dikasih 7.000 orang yang setia. Ingat Gideon, bawa banyak-banyak, semua payah-payah sampai kecil. Tidak gampang loh beriman. Sehingga kita mesti lihat yang realnya. Kalau semua kita beriman lalu mulus kita beriman, patut kita bertanya, apa itu? Mana mungkin iman tanpa pergumulan? Mana mungkin iman tanpa benturan? Pasti ada. Tetapi ingat, iman lebih kuat dan akan melewati benturan dan akan melewati berbagai kesulitan. Bingung, tidak membantah. Bertanya, tapi tidak berdalih. Tidak seperti Musa, tidak seperti Elia, apalagi Yunus. Yunus lebih parah lagi. Bukan cuma berdalih, malah melarikan diri dia. Sampai Tuhan paksa dia untuk PI. Nah, itulah salah satu PI yang dipaksa. Nah, itu Yunus namanya. Udah lalu dimakan ikan, dibuang ke Niniwe. Tapi untung lu Tuhan paksa dia jadi penginjil. Untung Tuhan paksa, akhirnya ya selamat. Sekarang banyak orang nawarin diri, nggak dipaksa pun mendaftarkan diri. Tapi kemudian kacau balau udah karuan. Bang plas asal jadi, bang plas asal jadi. Nggak main-main. Maka Maria hebatnya. Ini bukan nabi, orang biasa saja, tapi imannya luar biasa. Hebat. Dan yang ketiga apa saudara? Maria percaya pada yang mustahil dan berserah. Itu yang luar biasa. Dia percaya dan dia berserah. Apa kata dia? Ayat yang bagian terakhir dari bacaan kita tadi menjadi sangat menarik. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Tuhan. Jadi Maria tidak pernah mengangkat dirinya selevel dengan Tuhan. Maria sadar dia cuma hambanya Tuhan. Maria agung, hebat, imannya luar biasa, dipakai luar biasa, tapi sadar aku ini hanya hamba. Jadilah seperti yang Tuhan mau atas diriku. Yang sekarang hamba Tuhan ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan mesti begini, Tuhan mesti begitu. Susah ya. Jadi kita ngatur Tuhan sekarang kecenderungan. Tuhan mesti gini, kalau nggak gini kita marah. Kok gini, kok gitu. Sehingga iman seringkali agak sedih ya digambarkan. Iman adalah kamu mesti percaya apa saja kamu ngomong dan kamu dapat. Satu pendeta bilang, jangan berdoa seperti orang itu tidak beriman doa. Karena sesudah doa minta sembuh, doa ini, doa itu, lalu di koma. Bukan kehendakku ya Tuhan, kehendakmu yang jadi. Katanya 2 orang tidak beriman ya. Saya agak sedih. Pengkhotbah yang dengar tidak sedikit, ribuan. Ini penalaran orang kalau belajar positive thinking tapi tidak ngerti filosofi, hancur semuanya. Satu waktu saya akan ajak saudara menelusuri, melihat mana jahatnya luar biasa, virusnya itu kayak apa. Padahal Yesus sendiri berdoa seperti itu. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu iman, itu Maria. Aku ini hanya hamba. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau, bukan mau. Wow, iman yang hebat sekali, luar biasa sekali. Kalau kita percaya pada Tuhan, mana mungkin Tuhan jahat memimpin kita ke tempat yang jahat. Kalau kita percaya pada Tuhan, masa iya Tuhan menjebloskan kita? Tapi seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan pasti tetap menjaga. Jadilah padaku
seperti yang Tuhan mau. Jadilah padaku, itu adalah kata yang sangat terkenal di dalam bahasa Latin yang disebut fiat. Fiat adalah bahasa Latin yang berarti jadilah pada. Kalimatnya sangat sakral ya. Jadilah padaku, fiat. Kemudian jadi kata Latin yang sangat terkenal, apalagi di Vatikan. Wow, itu kata hebat untuk mengekspresikan Maria. Lalu di Italia pula lah lahir mobil Fiat. Ambil kata itu sakral. Dan mobil Fiat itu berarti bukan sekedar nama ya, itu dijadikan Fiat. Itu jadilah padaku, itu iman yang hebat maksudnya. Ya, jadi itu Fiat, kemudian berarti apa? Fabrica Italiano Automobile Turin. Jadi pabrik mobil di Turin, Italia, namanya Fiat. Itu ringkasan. Jadi oleh karena itu pabriknya mesti bikin Turin. Gak boleh di Roma pabriknya. Dibuatlah pertama kali di Turin, baru buka cabang kemana-mana supaya nyocok Fiatnya. Pada waktu peluncuran milenium ketiga tahun 2000, mobil Fiat, saya saat itu lupa waktu tapi jadi andalan mereka jenisnya itu ya. Jadi itu Paus datang dan tumpang tangan di pabrik Fiatnya. Tumpang tangan pada peluncuran mobil milenium ketiga. Jadi Fiat ini yang punya Juventus klub bolanya ya. Fiat jadilah padaku, tapi tidak pernah terima apa yang jadi pada dia ya. Jadilah menurutku. Nah, itu semangat pedagangnya. Yang punya mobil Fiat, yang punya klub Juventus, semangatnya adalah jadilah apa yang aku mau. Bukan Fiat dalam pengertian jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Jadi semangatnya ya porak-poranda. Namanya masakral, tapi semangatnya payah. Nah oleh karena itulah saudara, menemukan keajaiban iman seperti iman Maria perlu kita belajar. Dan itulah Natal yang sejati. Sehingga bagaimana Maria menjalani pengharapan yang sangat hebat. Luar biasa ya. Jadilah padaku. Sarah adalah istri siapa? Abraham. Abraham itu orang apa? Bapaknya orang beriman. Nah, ini mestinya istrinya jago ya. Tapi waktu malaikat datang kasih tahu, hei Sarah, engkau akan mengandung 1 tahun lagi persis seperti waktu ini. Waktu Sarah dengar kalimat itu, Abraham ada di situ. Sarah ngapain? Ketawa dalam hatinya. Dia bilang nih malaikat, kagak tahu, udah kagak datang haid lagi. Udah nggak main sini. Mungkin malaikat nggak ngerti kali menstruasi. Dia bilang ini apa ini malaikat? Masa orang seperti saya sudah tua menopause begini, suruh hamil lagi. Sarah mentertawakan malaikat. Nggak percaya. Maafkan saya. Mana lebih sulit memahami perempuan tua mandul melahirkan, perawan melahirkan? Hah? Mana lebih sulit? Ya dua-dua sulit, yang paling tak mungkin yang mana? Hah? Mandul bisa diobati? Tua bisa? Bayi tabung bisa? Perawan melahirkan? Waduh nanti dulu itu urusannya. Lebih sulit jauh. Sekarang mau kayak nenek mau melahirkan, gampang. Nggak usah kau tumpang tangan sama pendeta. Bayi tabung selesai sudah. Tapi kalau bilang virgin, tetap virgin melahirkan, mana bisa? Makanya 1 kali seumur hidup tidak ada. Tapi Sarah tidak percaya, Maria percaya. Hebat gak imannya? Wow. Nenek moyangnya yang dia kagumi, istrinya Abraham itu ketawa waktu dikasih tahu. Maria enggak, hebat ya. Jadilah padaku. Aku ini hamba. Wow. Saudara akan menemukan perbandingan iman yang luar biasa sekali. Sehingga kalau saya baca-baca, saya menyadari loh, mungkin banyak pendeta yang khotbahnya luar biasa, berhasil luar biasa dalam ukuran kuantitatif, menyembuhkan orang luar biasa. Tapi maafkan saya, mungkin Anda akan menemukan iman sejati pada jemaat yang biasa-biasa saja. Ibu yang sederhana, anak meninggal, suami tidak ada. Lalu ditanya ibu, kami ikut sedih. Iya Pak, terima kasih. Bagaimana perasaan ibu? Kalau Tuhan sudah ambil suami, Tuhan sudah ambil anak saya mau bilang apa? Kalau Tuhan bikin, pasti Tuhan tidak salah. Wih, hebat ya iman ini. Nah, padahal Pak Pendeta belum tentu begitu imannya.
Itu sebab dia doa dalam nama Yesus sembuh. Begitu tidak sembuh, langsung dibilangnya, tidak beriman kau. Langsung dituduhnya orang supaya merdeka dia. Tapi begitu sembuh, dia yang beriman. Kami ini banyak penjahat-penjahat kami ini. Jadi umat juga hati-hati. Omongan pendeta di Gunung Sirait, jangan 100% kalian ambilkan. Perhatikan baik-baik, sesuai nggak dengan apa? Belajar nanti. Beriman sejati pada Tuhan, bukan saya. Kita mesti menemukan prinsip itu. Natal, iman yang ajaib sudah dinyatakan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, mari percaya, tapi jangan cuma percaya, percayakan diri sepenuh hati. Saya suka ambil contoh sederhana ya. Akrobat lewat dari atas tali, lewat, di bawah ada jalan, semua tepuk tangan. Lalu ditanya, saudara percaya nggak saya bisa lewat di atas? Semua percaya. Talinya dibuka, jelas, nggak ada tali lagi di jalannya ya. Jalannya maksudnya di bawah nggak ada, tinggal tali. Percaya nggak saya bisa lewat? Semua percaya. Lalu dia ajak, satu nggak mau, semua nggak mau diajak. Sampai satu anak kecil, mau, naik anak kecil, jalan taruh di atas kepala, lewat sampai seberang. Wah, semua tepuk tangan, hebat. Khususnya mereka bukan bilang hebat sama si akrobatnya, anak kecilnya. Sampai satu orang bilang, gila kamu anak kecil, kamu kecil-kecil kok berani banget. Kenapa? Dia jawab gampang, lu kenapa takut om? Masa kamu gak takut? Ya enggak dong, kok kamu berani? Itu kan papa. Oh rupanya papanya loh. Dia percaya papanya gak akan jatuhin dia. Papanya suruh naik, dia naik. Itu papaku. Betulkah Tuhan kita? Kalau betul, percayakan diri. Jangan takut. Jadi jangan bilang, bisa nggak Yesus lewat atas tali? Bisa, ayo ikut. Jangan Tuhan aja dah. Saya mah di sini aja nonton. Siapa tahu jatuh. Kurang ajar juga ya. Natal nggak begitu ya, tanpa reserva. Tapi bukan konyol loh, mesti mengerti Alkitab itu. Keajaiban iman itu biar jadi doa kita. Tidak banyak yang kita tahu besok apa terjadi. Tapi ingat, kita selalu tahu Tuhan pasti pelihara. Oleh karena itu biar kita belajar mengimani hidup kita, menjalani hari-hari kita yang tidak mudah, penuh dengan kesulitan, tapi percaya Tuhan tidak pernah terlambat memelihara kita. Tuhan menolong kita, memimpin kita menemukan kesejatian iman itu. Biar rally demi rally sampai nanti hari kita melihat bagaimana cara tangan Tuhan mengatur segala sesuatu. Itu sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, tadinya Alkitab yang luar biasa diwarnai kehadiran banyak orang yang biasa-biasa saja. Sekarang kami harus jujur dan malu mengaku di hadapan-Mu. Tak perlu untuk menjadi pendeta hanya supaya beriman teguh. Tapi kejujuran kamilah, kesungguhan kamilah untuk percaya dan bergantung padamu menjadi kata kuncinya. Karena itu Tuhan tolong kami. Lewat hari-hari hidup kami makin mengenal-Mu, mengerti kehendak-Mu, menikmati pimpinan-Mu. Dan Tuhan tolong kami melihat pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup, di mana kami terlibat menjadi alat-Mu. Biarlah Natal terus-menerus menginspirasi kami sehingga kami menemukan kesejatian iman, keajaiban iman yang luar biasa itu. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Berkati mereka di kehidupannya. Hantarkan minggu depan kembali. Bagi saudara kami yang tidak bisa berbakti karena sesuatu dan lain hal, Tuhan yang menjaga, melindungi, memberikan kekuatan penghiburan. Bagi yang sakit, biar Tuhan yang sembuhkan. Dalam nama Yesus, biarlah kedalam kehendak Tuhan sendiri yang dinyatakan di tiap kehidupan kami. Kami mau berdoa juga bagi saudara kami yang berulang tahun pada kesempatan minggu lalu hingga ke minggu depan. Kepada Bapak Rudi Hidayat, Ibu Saur Siagian, kepada Ibu Heti Saraswati, kepada Ibu Dewi Meliati, kepada Ibu Nancy, kepada Bapak Nixon Sipauta, kepada Ibu Jari Sembiring, kepada Ibu Sangkal Londal, kepada Ibu Seri Grace Borusirait, kepada Bapak Robert, kepada Ibu Inge Regita, kepada
ibu Taja Simorangkir, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Peliharakan mereka, Engkau yang menambahkan usia, Engkau pula yang menambahkan hikmat kepada mereka. Terus tuntun pimpin mereka dalam cinta kasih-Mu untuk menikmati hidup dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa bagi bina wilayah yang dijalankan, terus berkati sertai, campur tangan Tuhan jadi doa dan pengharapan. Untuk tiap kami terpanggil, bertumbuh dan terus belajar, makin mengerti kehendak-Mu, menikmati beriman kepadamu. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka, baik soal sakit, penyakit, pekerjaan, keluarga. Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tapi satu yang kami pinta, apapun terjadi di hidup mereka, kiranya itu bisa menjadi pemicu untuk iman mereka semakin bertumbuh dan melewati semuanya. Kami berdoa untuk para pengurus dan aktivis dalam pelayanan jemaat Antioquia, berikan kesehatian untuk terus bahu-membahu, belajar menemukan kebenaran dan menjadi orang yang rendah hati dalam melayani Tuhan. Berdoa untuk perencanaan persiapan Natal, panitia dan dana yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Berdoa untuk mitra pelayanan PAMA, Mika, Tuhan terus tolong pimpin pelayanan di radio, pelayanan di televisi, juga anak-anak kami yang studi, kemudian para mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kami berdoa untuk mereka juga para guru dan staf, baik yang di Jakarta maupun yang di Kalimantan, sertai kebutuhan dana kami yang masih kurang 80 jutaan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang cukupkan, sehingga tiap bulan semuanya bisa terpenuhi dengan tepat. Kami juga berdoa untuk ABC Antioquia Bible Course, untuk para dosen, para peserta pelaksanaan tahun 2008, campur tangan Tuhan jadi doa dan pengharapan. Tuhan terus mampukan kami mengelola dengan cara-Mu, sehingga kami bisa terus maju untuk bertumbuh melayani-Mu di dalam segala kelemahan kekurangan kami yang ada. Kami berdoa untuk gerakan pemuda peduli bangsa, supaya terus anak-anak muda-Mu boleh menyadari bahwa ini bukan sekedar kegiatan gereja, tetapi sungguh menjawab panggilan yang Tuhan berikan, dan mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, dan akhirnya sungguh-sungguh anak muda kami bisa bertumbuh dalam pemahaman iman yang sungguh. Terima kasih untuk semuanya. Terus tolong pimpin kami di kehidupan kami, di tengah pergumulan persoalan yang kami hadapi. Terpujilah Tuhan yang sudah menaruh benih iman dalam hati masing-masing kami. Dan biarlah kiranya benih iman yang ada di hidup kami bertumbuh seperti kehendak Tuhan, berbuah 30, 60, 100 kali lipat, sehingga orang bisa melihat buah itu di hidup masing-masing kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Natal yang sejati. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, saudara saya kasih, selanjutnya kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Esa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita silakan duduk. Sebelum kita akan memberikan persembahan untuk bekerja Tuhan, kita akan diberkati dengan alunan musik dari permainan biola yang akan dimainkan atau dibawakan oleh Bapak Daud Bina.
Terima kasih Bapak Daud Bima yang sudah memberkati kita dengan alunan musik melalui biola. Dan mari saat ini dengan penuh ucapan syukur kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan menjalankan kantong berwarna hitam khusus untuk operasional gereja, sedang kantong yang berwarna merah untuk kepanitiaan Natal. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak sekalian kita berikan dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan, yang terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 36. Kami percaya Tuhan, bahwa iman yang Kau berikan kepada kami akan memampukan kami, sehingga apa yang kami lakukan, kami sendiri pun akan terheran-heran melihatnya Tuhan.
karena Engkau-lah yang selalu besar, amat besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau memampukan kami yang lemah. Engkau beri kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Iman yang selalu menyertai kami, sehingga kami bisa menyandarkan seluruh kehidupan kami ke hadapan Engkau, Tuhan. Kami serahkan masa depan kami di hadapan Engkau, karena kami percaya tangan-Mu yang kudus selalu memeluk kami, melindungi kami, menegur kami, menasihati kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami pun Kau telah beri kesempatan untuk memberikan sebahagian daripada penghasilan kami Tuhan. Beri terus kami hati untuk memberi Tuhan, sehingga apa yang kami berikan benar-benar keluar dari hati kami Tuhan. Ketulusan kami Tuhan, keberanian kami untuk memberi Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami yang terbaik, yaitu diri-Mu sendiri untuk keselamatan kami. Dan oleh karenanya Tuhan, terus bimbing kami dalam hal memberi, sehingga pelayanan di tempat ini bertambah-tambah baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih atas segala kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Dan oleh karenanya Tuhan, kami ingin berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Sudah pada kita akan kembali memasuki kehidupan kita. Ingatlah, Maria hanya wanita biasa, tapi menerima berita yang luar biasa dan terlibat pada peristiwa yang luar biasa. Itulah Natal yang sejati. Maka jangan pernah menghina dirimu. Engkau memang biasa dalam ukuran dunia, tetapi luar biasa dalam genggaman tangan pemeliharaan Allah. Engkau memang biasa dalam berbagai hal menurut orang, tetapi engkau luar biasa di mata Allah. Itu sebab Ia mau engkau memuliakan Dia dengan melakukan tiap apa yang menjadi kehendaknya, sehingga dari hidupmu terpancar kisah yang menjadi saksi bahwa Allah menghidupi kehidupanmu dari hari ke hari. Jangan pernah takut, engkau tidak sendiri. Tuhan selalu berjanji untuk menyertai hingga kesudahan zaman ini. Berkatnya bagimu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan, pertolongan, pengajaran Roh Kudus terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya. Pribadi Tuhan